Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akmal Razak dengan NIM 10100123065 akan membahas materi kelompok 3, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pengujian undang-undang? Nah, pengujian undang-undang adalah salah satu kewenangan MK untuk membatalkan suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud judicial review. Adapun dasar hukum kewenangan MK ini adalah pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK terhadap pengujian undang-undang adalah final dan mengikat, yaitu tidak adanya upaya hukum lanjutan, baik itu berupa banding maupun kasasi. Selanjutnya, undang-undang apa saja yang dapat diuji? Nah, menurut putusan MK nomor 4/PUU/1/2003, seluruh undang-undang tanpa adanya batas tahun pengundangan dapat diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, menurut putusan MK nomor 138/PUU/7/2009 bahwa Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang juga dapat menjadi objek kajian dalam pengujian undang-undang. Kemudian dalam pengujian undang-undang dikenal adanya dua jenis pengujian, yaitu pengujian material dan pengujian formil. Nah, perbedaan mendasarnya, pengujian formil menitik beratkan pada proses pembentukan suatu undang-undang, sedangkan pengujian material menitik beratkan pada isi atau substansi suatu undang-undang yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya, siapa saja yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang? Nah, berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, legal standing yang dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam perkara pengujian undang-undang adalah yang pertama, perorangan warga negara Indonesia, kemudian masyarakat hukum adat, kemudian badan hukum, serta lembaga negara. Dalam perkara pengujian undang-undang dikenal adanya 5 syarat kerugian konstitusional, di mana para pemohon diwajibkan memenuhi di antara 5 syarat ini. Adapun syaratnya, yang pertama, adanya hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian syarat yang kedua, hak itu dirugikan oleh undang-undang yang akan diuji. Kemudian yang ketiga, adanya kerugian yang aktual serta spesifik. Dan yang keempat, ada hubungan sebab akibat. Yang kelima, jika permohonan dikabulkan, maka kerugian itu tidak akan terjadi lagi. Kemudian yang perlu kita ketahui, dalam perkara pengujian undang-undang juga dikenal adanya pihak terkait, di mana pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ini adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena DPR dan Presiden akan dimintai keterangan pada setiap pengujian undang-undang. Dalam perkara pengujian undang-undang ada 4 alat bukti. Yang pertama, surat atau tulisan, yang kedua keterangan saksi dan keterangan ahli, yang ketiga keterangan para pihak, dan yang keempat adalah petunjuk atau informasi elektronik, di mana untuk permohonan dikabulkan diperlukan minimal adanya 2 alat bukti. Adapun tahapan persidangan pada perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah sebagaimana tahapan persidangan pada Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama didahului dengan pemeriksaan pendahuluan, kemudian pemeriksaan persidangan, dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan hakim, dan yang terakhir adalah pengucapan putusan. Pasal 56 Undang-Undang MK mengatur adanya 3 jenis amar putusan pada perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun amar yang dimaksud yaitu yang pertama adalah ditolak, di mana undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian amar yang kedua adalah dikabulkan, di mana undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Amar yang ketiga adalah tidak dapat diterima. Artinya permohonan ataupun pemohon tidak memenuhi syarat. Dalam materi ini juga dikenal adanya inovasi putusan MK, di mana Mahkamah Konstitusi mengembangkan putusan inovatif untuk merespon dinamika hukum yang
lebih fleksibel. Yang pertama adalah konstitusional bersyarat. Artinya undang-undang dapat berlaku asal ditafsirkan dengan cara tertentu yang ditetapkan oleh MK. Contohnya undang-undang advokat. Kemudian yang kedua, tidak konstitusi bersyarat. Artinya undang-undang tidak dapat berlaku kecuali syarat tertentu dipenuhi terlebih dahulu. Contohnya undang-undang KPK. Kemudian yang terakhir adalah penundaan keberlakuan, di mana putusan diberi tenggat waktu untuk melakukan perbaikan dalam pembentukan undang-undang, contohnya undang-undang pemilu. Itulah tadi materi dari kelompok 3, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.